sampai di Jakarta nih, perjuangan untuk mencari keadilannya sampai di Jakarta. Oke, kemarin kan sempat sidang. Saya minta dulu sedikit deh, kenapa sampai pada akhirnya harus ke Jakarta? Apakah memang harus menuntut sampai ke Jakarta sampai bisa ketemu Dena juga di Jakarta lebih mudah seperti apa? Udah kencangan ya Bang? Ya, enggak begini. Kemarin itu kan proses persidangan kan sudah tahap mediasi untuk yang ketiga ya. Kebetulan tahap mediasi yang kedua itu kuasa hukum dari tergugat inkasu Denanda itu pernah memberikan statement bahwa akan ada pertemuan di luar forum mediasi yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Artinya mau ngajak diskusi secara keluargaan untuk mencari mufakat itu. Ternyata sampai mediasi ketiga itu tetap aja nggak hadir. Malah kemarin itu kuasa hukumnya sempat ganti, ya bukan mengganti, sebetulnya masih dalam surat kuasa dari kuasa hukumnya tergugat. Cuman malah bilang katanya masih belum ada akses untuk bincang langsung dengan kliennya, katanya begitu. Bagi saya itu tidak rasional kan. Itu makanya saya melihat bahwa sudah nggak ada itikat baik dari pihak tergugat untuk melakukan mediasi di forum yang sebetulnya sangat-sangat menguntungkan beliau karena sifatnya tertutup. Jadi mungkin mau mengajak langsung ke pemeriksaan persidangan, itu makanya saya lebih percepat untuk datang ke Surabaya untuk melakukan klarifikasi kepada teman-teman sehingga saya siap untuk menawarkan apa aja nanti sekalipun secara material dan sebagainya. Karesa sendiri seperti apa mungkin ini perjuangan dari itikat baik dari Karesa sendiri sampai akhirnya ke Jakarta? Ya, ini mohon maaf ya, agak grogi ya. Anak belum pernah ketemu dengan rekan-rekannya. Oke, ini mungkin pertanyaan gini Bang, di simpel bahwa seperti diabaikan. iya. Seperti apa? Undang-undang selama sepanjang sampai detik ini. Ya, sampai detik ini kenapa kok belum ada pengakuan sampai selama ini? Tuh, aku cuma minta pengakuan dan hak sebagai anaknya aja. Ini kan nggak mudah buat kamu pastinya ya. Ya, saya tambah lagi ya. Saya cuma ingin cium kaki aja ke ibu saya. Oke, Bang atau Ibu yang tahu selama ini hadir untuk Reza pastinya sepanjang hidupnya. Seperti apa sih kalau Reza berkeluh kesah tuh kayak apa sih? Pinginnya kayak gimana sih, dan sebagai orang yang merawat Reza tuh seperti apa sih juga ungkapan hatinya? Kok kayak nggak diorangin bahasanya? Iya, saya kan dari kecil udah sama saya dari umur berapa hari diberikan pada saya. Tapi anak ini kan tambah lama tambah besar karena udah banyak temennya yang bilang kamu itu bukan anaknya Mama Rate, kamu anaknya Denada. Tapi saya tetap nutupin, tetap enggak, kamu lahir dari perut mama. Kamu lahir dari perut mama. Kamu siapa yang bilang? Enggak, mah banyak yang bilang, tapi terus akhirnya dia tuh mencari kebenaran di mana dia terbanyak sampai nyariin di mana saja dia dicari untuk kebenaran itu. Orang yang ngambil, yang bawa, ditanyain semua. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Ibu mungkin dititipin sama Denada sendiri tahun berapa pada saat itu? Tahun 2000, iya 2002. Umur 10 hari, udah ada 47 hari. Pada saat itu apa yang Ibu katakan untuk Denada sendiri saat itu? Enggak ngomong apa-apa dan enggak bilang, saya enggak ketemu sama Denanya. Neneknya Dena yang memberikan neneknya, terus di waktu itu masih di bandara Banyuwangi sebelum ada, jadi dijemputlah sama orang yang di rumah, sama bapaknya sama emak yang biasa masakin di rumah, dijemput di bandara Surabaya, terus dibawa ke rumah, dibawa ke hotel dulu, saya ambil di hotel, tapi tanpa Dena. Itu neneknya Denada atau ibunya Denada begitu?
neneknya Neneknya Dinada. Dinada. Buyutnya ini Oh. berarti. Bang atau Ibu, ada perjanjian nggak dulu seperti apa, harus bagaimana, ataukah harus Pak disayangi sudah pasti ya, adakah perjanjian yang lain, mau disekolahkan segala macamnya, ada nggak perjanjian itu di awal? Enggak ada, cuman waktu itu Mbak Emil yang bilang siapa yang mau ini ya, aku soalnya udah tak kasih ke ini, nggak mau karena dia pengennya anak perempuan, terus kasihkan yang satu katanya enggak, aku mau aku mau anak tunggal, nanti kalau ada Resa nanti kan biar saya aja yang hamil, saya bilang gitu. Nggak usah khawatir soal susu, pasti datang tekan ini tapi nggak ada semua. Oke Bang, sebagai kuasa hukum ini kan bukan hanya sekedar materi ya Bang, ini Iya. adalah sebuah rasa anak hanya ingin pengakuan, Iya. perjuangan sampai mediasi diabaikan dan segala macam, langkah yang lain Bang. Ya begini, itu makanya kalau memang nanti tergugat mengajak saya untuk ke forum persidangan, yang jelas kan kita kan nggak akan mengajukan gugatan terhadap bukti yang kuat. Satu, ketika dia tidak mau memberikan pengakuan secara secara tegas di luar forum persidangan, ya sudah, persidangan tetap akan lanjut. Kepentingan saya hanya untuk memperjuangkan bahwa hak Resa ini sebenarnya kan masalah konsep hak waris ya, bukan apa ya, karena ini kan anaknya Dinada ini kan dua kan, yang selama ini terekspos cuma satu kan, itu makanya sebagai salah satu dia yang punya hak secara waris yang juga sifatnya asasi dan dilindungi oleh undang-undang, itu yang akan saya perjuangkan. Dan insya Allah kalau dalam konteks itu ya sudah, saya yakin kemungkinan persentase menang itu sudah di atas 90%. Kan begitu, yang memang sudah seharusnya itu, tetapi bukan soal materi sebetulnya, teman-teman yang harus ketahui itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat ini agak sedikit rancu, karena teman-teman mempertanyakan loncat-loncat. Coba mau tanya bagaimana runtut kenapa ini sampai ada di forum persidangan, itu akan menjadi sedikit lebih menarik sebetulnya, begitu kan. Cikal bakal dan motivasi kenapa saya harus ajukan gugatan. Nah, semalam itu kita juga sudah podcast dan itu juga sudah saya tuangkan seutuh-utuhnya itu. Jadi insya Allah pertama kali itu sebetulnya motivasi saya itu bukan untuk mencari masalah materi gitu, tetapi penghinaan yang sangat menyakitkan bagi saya seorang anak ya, yang dalam hal ini juga profesi saya juga pengacara yang memperjuangkan perlakuan Dinada itu yang menurut kacamata saya yang kurang beradab, khususnya bagi ibu saya. Itu makanya harus saya kasih pelajaran bagaimana caranya beradab, begitulah, daripada nanti kena azab gitu aja lah, itu aja. Sorry, mungkin kita yang belum tahu adalah sebetulnya secara di luar media, secara kekeluargaan mengakui gak sih adanya Resa ini sendiri? Begini, kalau pengakuan secara langsung kan tidak, tetapi dari beberapa statement kemarin itu yang sempat dilontarkan oleh kuasa hukumnya Dinada, katanya sudah pernah memberikan mobil lah, bla bla bla, sudah pernah menafkahi lah, itu nanti kan bisa ditarik itu. Secara de facto kan sudah ada pengakuan itu ya, meskipun sifatnya silent of agreement, pengakuan secara persetujuan secara diam-diam dari Dinada, tidak menyangkalkan keterangan yang diberikan oleh kuasa hukumnya kan, itu satu. Terus yang kedua, nanti di persidangan itu akan saya tunjukkan bagaimana selama ini secara tekstual Dinada juga sudah memberikan menjalin komunikasi dengan Resa ini by WhatsApp gitu loh. Ya nanti kita ambil juga konklusi di situ bahwa ternyata juga ada hubungan secara batiniah gitu loh, yang tidak bisa saya beberkan di sini karena masih fase untuk persidangan ini masih terlalu prematur kalau saya tunjukkan di sini kan begitu. Gitu. Kan ada komunikasi berarti sama Resa, ada komunikasi WhatsApp ya? Iya. Boleh tuh seperti apa sih Bapak, yang di situ ada pengakuan bahwa atau ada say sorry selama ini bla bla bla, seperti apa? Capek ya. Nih. Jadi komunikasi dengan WhatsApp itu gak banyak. Tapi yang jelas komunikasi terakhir itu dia bilang bahwa apapun yang terjadi, I always love you. Ya kalau begitu yang saya jangan ditanya bagaimana penilaian pengacara, jangan, monggo nantinya dengan publik yang menilai ya kan, itu aja saya serahkan. Tapi kalau dia nanti mau mengajak soal pengakuan secara de jure ya kan, ya kemajuan teknologi kan sudah ada ini,
fasilitas DNA ini kan sudah ada. Jangan sampai menarik ke sana. Lebih baik pengakuan secara tegas saja ya, sehingga saya tidak punya ruang untuk menambah mempermalukan beliau gitu loh. Karena ada penolakan semuanya, ya toh. Lebih baik itu aja lah kalau saya sarankan itu. Kemarin tuh akan begini. Saya ini bukan soal membedah aib ya. Itu ya. Ini karena motivasi awal itu adalah orang tua saya, ibu saya ini ya. Di rumah itu didatangi polisi berseragam dan dilaporkan dan juga disomasi sama adiknya dia ada. Namanya Muhammad. Real mobil yang ibu saya nggak tahu apa-apa. Pertanyaannya, kok ibu saya yang dilaporkan? Begitu. Padahal yang pakai kan Reza. Begitu kan? Nah, kebetulan karena fisiknya lemah, sakit-sakitan, telepon saya nangis, ya, nangis. Akhirnya saya, ya selaku anak kan ya emosi. Ya sekarang siapa anak yang tidak sakit hati ketika ibunya begitu kan begitu. Nah, saya kontak secara persuasif kepada pihaknya Muhammad ini, kenapa kamu ambil langkah itu? Kok tidak datang aja ke rumah menanyakan baik-baik, kok malah mendatangkan polisi dan menyuasi, kan begitu kan? Bagi saya itu langkah yang sinting kan begitu. Kalau secara terang-terangan dia mau mengajak saya untuk bermain di ranah hukum, ya saya siap. Soalnya perkaranya kan panjang jadi ceritanya kan. Itu makanya kalau saya buka, saya siap membuka dan akhirnya kalau kemudian mengakibatkan banyak potensial loss yang ditanggung mereka, kita sudah nggak ada lagi. Kita ini nggak punya potensial loss sudah. Karena potensial loss itu ada di pihaknya Dina Nada karena beliau kan public figure kan. Itu makanya jangan sampai kemarin ini potensial loss sudah menjadi beberapa itu menjadi aktual loss yang dirasakan Dina Nada ya. Itu makanya saya wah ini diajak ngomong baik-baik nggak ada. Bahkan ketika sudah saya ajukan gugatan masih ada jeda waktu itu untuk menyelesaikan di forum yang lebih tertutup mediasi. Seharusnya kalau dia punya kebijaksanaan ambil kesempatan itu. Malah tidak pernah hadir, malah pengacaranya memberikan statement yang ngawur bagi saya, yang nggak rasional. Masih belum bisa dapat akses komunikasi dengan Dina adalah yuk tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Yuk punya itikat untuk hadir bang nggak, itu aja sudah kemarin itu. Karena saya baca oh ini kita dipermainkan kan. Karena kalau bagi saya alasan-alasan yang ngawur itu merupakan penghinaan intelektual bagi saya. Itu makanya saya minta saya langsung datang ke Jakarta ini untuk menunjukkan. Bahkan semalam saya podcast itu untuk memberikan keterangan secara runtut, logis, ya sistematis dan apa adanya, tidak pernah saya tambah dan nggak pernah saya kurangi. Saya bertanggung jawab penuh kalau ternyata dalam podcast itu ada keterangan yang tidak bisa saya buktikan nanti. Nah, tetapi dia ada pernah mendalilkan karena sifatnya pemeriksaan perdata di sistem hukum kita ini menganut asas aktori in cubito basio. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan, katanya sudah pernah membelikan mobil, ya buktikan. Katanya sudah memberikan rumah, ya buktikan. Gampang buktinya, sertifikat ada apa enggak, BPKB ada apa enggak, itu aja sudah. Itu makanya jangan lah bagi saya jadi orang yang jangan terlalu hipokrit lah. Kita ngomong apa adanya aja lah, ya toh. Jangan sampai merugikan orang lain dan si anak ini kasihan sekali gitu. Apalagi melihat secara faktual yang namanya jejak digital ini kan sudah dihapuskan. Bagaimana perjuangannya Dina Nada ini yang selama ini dapat framing sebagai ibu peri yang memperjuangkan anaknya yang luar biasa ya kan. Itu makanya dramatisasi itu kalau saya tarik garis lurus ke bawah dengan perkara ini menjadi ironis kan begitu. Itu makanya kawan-kawan bisa menilai. Cuma ya itulah yang saya sayangkan. Itu makanya ada sedikit juga pernyataan saya untuk Mbak Dina ini yang sebetulnya masih keluarga, tapi saya nggak kenal gitu loh. Karena saya nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah ketemu gitu aja. Bahkan ibu saya aja 24 tahun dihitung ketemu, tapi kalau ngomong langsung nggak pernah. Katanya aku kan sudah menjalin komunikasi dengan baik. Apanya? Tanpa alasan yang saya nggak pernah minta uang kok beliau kok nomornya diblokir. Nah, itu loh. Itu makanya jangan tipu-tipu lah gitu loh. Statement yang dimana nggak bisa dipertanggungjawabkan kemudian. Kalau di persidangan dia harus membuktikan sudah ada jalinan komunikasi yang baik. Nanti tambah cilaka sendiri nanti kalau ternyata nggak bisa dibuktikan kan begitu. Itu yang saya kemudian ya tapi ya alhamdulillah saya di sini kan dibantu sama teman-teman pers ini kan untuk membuka tabir kebenaran kan. Itu makanya saya selaku pengacara yang pertama itu tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak Reza ya.
terlepas angka, terlepas momentum, kenapa kok baru sekarang itu? Nah, di dalam proses itu kan sudah saya bedah alasan-alasannya itu nanti gampang diketahui. Terus yang kedua, soal angka, gugatan 1365 on rahmat itu harus ada kerugian yang nyata. Masa saya tulis Rp1 begitu kan? Sedangkan ibunya ini kan sudah apa namanya membesarkan Reza ini kan juga keluar biaya. Itu aja sudah nggak usah dikasih bunga pun nggak apa-apa kok. Gitu loh. Kalau dia masih mau bertanggung jawab, nggak mau bertanggung jawab nggak apa-apa. Nah, tapi kalau hakim berbicara lain, ya itu berarti kan masih hak kita yang harus bisa diperjuangkan. Intinya sebetulnya bukan itu. Inti awalnya itu saya minta permintaan maaf pada orang tua, karena beliau ini ya secara faktual pasca meninggalnya Emilia Contessa kan satu-satunya keluarga yang masih ada. Ya toh, orang tua. Masa orang tua silaturahmi di hari raya aja nggak pernah sekalipun? Nah itu. Ini saya kalau nanti ditanya tambah panjang nanti ceritanya ini. Oke. Reza, tadi kan kamu bilang, tadi abang bilang bahwa ada ya apapun terjadi, gue tetap cinta sama kamu lah, istilah seperti itu bahasanya kan. Kamu seperti dimain-mainkan gak sih? Di satu sisi dia WhatsApp seperti itu sama kamu, di sisi yang lain dia tidak menghiraukan, mengabaikan. Kayak merasa gini loh, malah kalian tuh bukan siapa-siapa. Seperti itu gak sih yang kamu rasa? Iya. Seperti apa sih perasaannya gitu loh? Maksudnya kok ya dibingungkan gini kan, nge-WhatsApp aku kayak gitu tapi nggak ada pengakuan jelasnya. Kan kamu bisa komunikasi langsung ya? Oh enggak, setiap aku nge-WhatsApp enggak balas. Dalam arti kan kamu punya akses nih istilahnya nih, walaupun tidak dibalas ya. Pernah nggak kamu sampaikan unek-unekmu sebagai anak gitu? Keresahan Reza selama 23 tahun. Iya. Seperti apa sih mungkin, apalagi denger itu ibu kamu tuh dari orang lain gitu. Oh ya, hancur rasanya, malu diomongin banyak orang kan, apalagi di Banyuwangi. Untuk mental kamu sendiri seperti apa sih Reza? Ya untungnya ya hancurnya intinya Mbak, aslinya. Tadi kan kamu bilang kamu cuma pengen cium kaki ibu. Iya. Atas apa dasarnya? Sedangkan dia ini tidak pernah menganggap kamu ada antara ada dan tiada lah bahasanya. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Kemarin juga katanya ke salah satu stasiun TV, mungkin Denada sendiri mengisi salah satu acara tersebut. Ketemu nggak sih sama Denada sendiri? Gimana? Katanya Reza kemarin ke salah satu stasiun TV, mungkin ketemu nggak sih sama Denada? Boleh saya tahu gak perasaan kamu ketika kamu tidak diakui, kamu susah, kamu sakit sendiri, hanya mereka yang ada di samping kamu. Yeah. Kamu lapar dan segala macamnya, tapi di satu sisi ketika kamu lihat televisi, wow, hidupnya amazing. Apa sih? Kalau kamu boleh ngomong dan mengumpat bahkan kamu mau ngomong apa? Iya. Kenapa kok ada, ibaratnya ada aku yang sehat, maksudnya kenapa kok sampai gini, padahal anaknya yang Aisyah itu sakit kayak gitu sampai Mbak Denadanya sampai jatuh kayak gitu ya, ini ada. Oke, ketika yang di sana tidak mengakui secara langsung, Ya. tapi kamu ada sedikit kekuatan nggak ketika kamu muncul orang bilang banyak mirip? Iya ada. Untuk tenang. Oke, ibu kan dari kecil dari merah lah ya sama ibu. Iya. Tadi kan Mas udah jelasin bahwa tingkat ini bukan sekali lagi bukan masalah uang semata. Iya. Kalau ibu sebagai orang yang pada akhirnya paling tahu nih perasaan Reza, apa sih yang ibu tenangkan untuk Reza? Dan seluka apa sih hati ibu kalau saya boleh tahu? Ya saya tentu kecewa sekali. Dia nggak pernah ngucapin terima kasih, minal aidin, kok gini, kok nggak ada aku nih apanya. Paling nggak kan dia itu udah kehilangan orang tua, kan mestinya harus saya ini orang tuanya kan, tapi nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada. Bu, perihnya saat itu menutupin terus dari Reza selama puluhan tahun seperti apa sih? Iya. Berarti kan bergejolak pasti.
pasti banyak kan orang yang ngomong, enggak, ini juga nangis, Ma, aku ini anaknya siapa yang benar, Ma? Kamu anaknya Mama, lahir dari perut Mama, sampai sekarang saya nggak pernah ngomong kalau ini anaknya, tapi dia tahu dari orang lain, dia sampai cari sendiri sampai apa, cari sendiri.